Shalom saudara, dengan sukacita kita bersama-sama akan kembali untuk menikmati firman Tuhan, tetapi sekali lagi saudaraku, kalau kita mendengar firman Tuhan tanpa kita melakukan, itu akan sia-sia. Ya, bahkan seseorang yang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan pun, tetapi dia dengar suara Tuhan, tetapi dia menolak atau dia tidak melakukan pun sia-sia, saudara. Jadi sekali lagi, kita perlu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu penting banget, saudara ya. Semakin kita sering menolak untuk melakukan firman Tuhan, semakin suara itu semakin kita nggak peka lagi. Maka dari itu, dengan firman Tuhan, dengan haus, dengan rindu, siapa yang haus dan rindu akan dipuaskan, kata firman Tuhan. Baik saudara, hari ini sesuai dengan tema, kita akan masuk ke dalam tema yang baru, Excellent in Ministry. Ya. Jadi keunggulan di dalam pelayanan. Keunggulan dalam pelayanan, namun sebelum kita masuk di sesi ini, kita perlu review pengajaran yang lalu dulu, karena pengajaran ini sangat berkaitan, saudara. Ya, jadi pengajaran yang lalu kita belajar wujud konkret orang yang mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau sampai 3 kali, Simon. Tuhan selalu katakan, gembalakan domba-dombaku. Ya, jadi wujud konkret, wujud nyata orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan ambil bagian di dalam menggembalakan domba-domba Tuhan. Saudara, ini tidak berbicara sebagai seorang gembala, ya, seorang gembala dalam 5 jawatan. Enggak, setiap kita pun kita punya penggembalaan di rumah, ya, kita punya menggembalakan orang-orang sekitar kita. Jadi jangan saudara batasi, oh cuman di gereja ya itu menggembalakan, ini untuk Pak Gembala saya enggak saudaraku ya, firman Tuhan juga berlaku buat kita orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, ada mandat khusus bagi kita orang percaya. Nah, kita sudah belajar juga tentang 6 ciri gembala yang jahat. Ya, jangan sampai kita menggembalakan tetapi justru menurut kita sendiri, menurut cara kita sendiri, akhirnya seperti yang kita pelajari yang lalu, menyebabkan domba-dombanya terserak dan berserak. Ya, akhirnya domba itu tersesat, sehingga domba-domba itu menjadi mangsa para predator. Ya, dan itu dari luar dan dari dalam. Kita harus hati-hati. Kita sudah belajar itu, saudara, dan ada 4 konsekuensi dari Tuhan. Ada 4 konsekuensi. Kita sudah belajar ya waktu itu Yeskiel 37. Yeskiel dikatakan bahwa di situ jelas dikatakan apa? Akan menjadi lawannya Tuhan. Ya, musuhnya Tuhan akan dituntut pertanggunganjawab, lalu dikatakan akan ku berhentikan, kata Tuhan ya. Jadi bahasa kasarnya dipecat dan diambil alih oleh Tuhan sendiri. Dengan kata lain, nama kita akan diganti dan akan diganti dengan aku, huruf besar. Kita sudah belajar yang lalu. Nah, sekarang kita mulai maju sedikit. Kita akan melihat nasibnya domba-domba para korban dari para gembala yang kurang berfungsi dan kurang bertanggung jawab, sehingga dia tersesat, terserak, dan menjadi mangsa. Karena apa? Dimanfaatkan oleh gembala-gembala itu, ya. Ya, jadi bukan tidak ada gembala, tetapi gembalanya tidak berfungsi. Nah, kita lihat saudara, sekarang Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14, tapi kita baca di ayat sampai 5 saja dulu. Nanti saudara baca Yeskiel 37 1 sampai 14. Silakan yang mau baca Yeskiel 37 ayat 1 Yeskiel sampai 5. 37 ayat 1 sampai 5 ya, Pak? Iya.
kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Stop dulu, Bu. Ya. Jadi lalu kekuasaan Tuhan meliputi Nabi Yeskiel, ya. Ia membawa Nabi Yeskiel keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan Yeskiel di tengah-tengah lembah. Lembah itu seharusnya subur, ya. Lembah itu subur. Tapi di sini coba lihat baik-baik, ya. Dan dari lembah ini penuh dengan tulang-tulang, ya, tulang. Terus silakan Bu di situ. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Aduh, amat kering. Jadi ini satu keadaan yang sebenarnya sudah kayaknya nggak ada harapan lagi, ya. Penuh tulang-tulang, jumlahnya sangat banyak. Nah, inilah keadaan jemaat yang terserak, tidak tergembalakan, ya, jemaat yang tersesat, di mana terjadi banyak orang kepahitan dengan gereja, saudaraku. Ya, banyak kesaksian orang kepahitan dengan gereja, dan ada yang mundur dari gereja dan pindah-pindah gereja. It's okay kalau sampai di situ, it's okay. Tapi banyak juga yang akhirnya berpindah keyakinan. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Ya, sudah pindah keyakinan, dia membawa kepahitan. Nah, sudah lihat baik-baik, di sini ada satu situasi yang sangat miris kalau kita lihat hari-hari ini, ya. Sepertinya nggak bisa diapa-apakan lagi, saudara. Tulang-tulangnya amat kering, ya. Buat apa? Ayat 3, Bu. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Jadi Tuhan itu ngomong, ya, sama nabinya Yeskiel. Terus gimana kalau kayak gini? Bisa nggak ditolong lagi? Bisa nggak dihidupkan kembali? Mungkin Nabi Yeskiel katakan, nggak tahu deh Tuhan. Aku nggak tahu kalau lihat kondisinya kayak gini. Nah, kadang-kadang saudaraku, kita melihat orang-orang yang kepahitan dengan gereja, orang yang sudah menghujat gereja, orang yang sudah alergi dengan gereja, ya seperti ini dan nggak bakal ya, nginjak gereja, dan seringkali mendengar suara atau pujian ataupun apa dan sebagainya, mereka udah rasanya alergi, saudara. Ya, mending gua kasih untuk orang ini, untuk orang di kelenteng, gua sumbang di sini daripada gereja. Aduh, kepahitan. Orangnya seperti itu, kasihan, saudara. Ya, dia sudah sepertinya nggak bisa apa-apa. Nah, tapi Nabi Yeskiel ngomongnya apa? Engkau yang mengetahui Tuhan. Engkaulah yang mengetahui, itu jawabnya. Nah, saudara, mulai ayat 4. Perhatikan baik-baik. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara lihat baik-baik. Ya, di sana dikatakan, mulai Tuhan katakan apa? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Saudara, bukan sekedar berkhotbahlah, tapi bernubuatlah. Ini firman nubuatan, saudara. Ya, katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu yang memerdekakan, yang menghidupkan. Ya, bukan lagi teori-teori manusia, pengetahuan, nasihat manusia, apalagi teguran-teguran. Makanya kalau orang sudah seperti ini, jangan langsung malah dihakimi, ditegur, dikatakan, lu bakal masuk neraka, lu tinggalkan Tuhan Yesus dan sebagainya. Waduh, bukan begitu, saudara. Ya, kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, kebenaran itu memerdekakan. Makanya Yohanes 8:32 dan 36 dikatakan di situ apa, saudara? Yohanes 8, 32 dan 36 aja. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara, jadi firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu memerdekakan kita. Jadi hati-hati kalau saudara ketemu orang-orang yang kepahitan dan sebagainya, jangan malah dihakimi dan sebagainya. Saudara sekali lagi ajak dia untuk ketemu dengan firman Tuhan, ya. Dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu kemurahan Tuhan, nggak usah dibaca, Roma 2 ayat 4 itu yang menuntun seseorang kepada pertobatan. Bukan malah dihakimi, lu masuk neraka, lu ini dan sebagainya. Enggak, saudara. Jelas kebenaran Tuhan yang Tuhan mau. Ya, disampaikan bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Saudara, ayat 5 dikatakan apa? Dari Yeskiel tadi supaya kita mengerti ayat 5. Yeskiel 37 ayat 5-nya. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Terus? Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan berikan urat-urat, ya. Tuhan berikan daging, ya. Akan berikan kulit. Jadi ini bicara ada tahapan-tahapannya. Baru terakhir diulangi lagi nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Kadang-kadang kita maunya instan, saudara. Ya, ada tahapan-tahapannya. Kita harus sabar, kita harus tekun, membimbing orang kembali. Itu, aduh, nggak mudah, saudaraku. Harus tekun, sabar, ya. Jadi kita dimerdekakan, diselamatkan, dibenarkan, diberikan kekuatan, diberikan nafas hidup, bicara Roh Kudus, ya. Ini satu situasi yang sebenarnya akibat kekalahan di mana terjadi tulang-tulang kering dan amat kering. Jadi sekali lagi, jangan saudara melihat situasinya. Kalau saudara menghadapi teman-teman atau orang-orang yang sudah kepahitan banget, jangan lihat situasinya. Kita kadang-kadang, oh nggak mungkin. Tapi lihat Tuhannya, saudara. Jangan takut kita masuk kepada lembah, di mana lembah kekelaman atau kekeringan seperti itu sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai engkau mundur. Engkau melihat dalam perhitunganmu, nggak mungkin ini terjadi, saudaraku. Situasinya memang saudara lihat secara nyata adalah orang-orang yang sudah dikubur, orang-orang yang sudah divonis mati, orang-orang yang sudah dilupakan oleh gereja. Nah, saudara, ya saya dengar Pak Irwan katakan nanti, teman-teman juga, nanti kalau kita merintis jemaat, ya Kingdom Church, itu kita tidak ingin, saudaraku, untuk menyakiti tubuh Kristus yang lain dengan ngambilin semuanya jemaat-jemaatnya. Tapi orang-orang yang kering kerontang seperti ini sungguh-sungguh kita harapkan, saudaraku, kita akan boleh pulihkan dia kembali. Supaya dia pulih kembali, orang-orang yang sudah dilupakan oleh gereja, sudah divonis mati, dan ini diletakkan sama Tuhan di depan kita. Ya, mayat yang sudah dalam peti mati itu harus kita rubah, kata Tuhan. Nah, ini tantangan, saudara. Seringkali kita ingin melayani orang-orang yang gendut, orang-orang yang subur, orang-orang yang nurut, orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang gampang diatur, saudara. Ingat baik-baik, saudara, ya. Coba sekarang, jangan kaget ya. Coba kita cek siapa diri kita, posisi kita itu mayat atau nabi-nabinya. Saya ulang. Sekarang cek posisi kita masing-masing, kita ini mayat atau nabi-nabinya. Atau jangan-jangan justru kita ini yang sudah dalam kubur, saudara. Ya, jangan sampai kalau kita ini mayat, cari kami.
carilah kami, saudaraku. Tapi kalau kita itu betul-betul hamba-hambanya, ayo kita cari mayat. Setuju? Kita cari mayat, saudara. Orang-orang yang sudah mundur, kepahitan, putus asa, nggak tertolong lagi keadaannya, kita cari mayat. Nah, tinggal gitu aja. Masing-masing kita introspeksi deh. Kita ini mayat atau hambanya. Nah, tinggal gampang kan? Kalau mayat ya cari hambanya, cari nabinya. Tapi kalau kita ini hamba, ayo cari mayat kita. Jangan sebaliknya, saudara. Kemarin saya sudah katakan begini, saudara. Ingat baik-baik. Ya, kebanyakan kepemimpinan dunia itu di atas, di atas. Tolong gua dilayani. Aduh, gua disanjung ya, gua dipikul. Saudaraku, Tuhan nggak ngajar begitu. Siapa terbesar, dia harus apa? Gini, saudara. Kita menanggung beban mereka. Jadi nggak ada anak buah salah, itu bukan pemimpinnya. Kristus juga begitu. Nggak ada tunjuk-tunjuk, lu sih, dasar lu salah. Enggak. Ya, dia selalu kembalikan lagi kepada kita. Dan dia pikul beban yang terberat. Saudara. Maka dari itu mulai kemarin, hari Minggu kemarin, saya persiapkan sungguh-sungguh pembentukan seorang pelayan. Ya, itu nanti berseri. Saudara ikuti yang mau sungguh-sungguh terlibat menjadi gembala yang baik, ya, yang siap menerima mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran dari Tuhan, ikuti. Ini bukan bicara kalau kamu nggak jalankan talenta, kamu nggak melayani dan sebagainya, masuk neraka. Udah, tinggalkan itu. Ya, artinya bukan apa-apa, saudaraku. Ada Injil keselamatan dan ada Injil kerajaan. Yang kita bicara Injil kerajaan yang horizontal, bukan yang ini. Yang ini udah beres, jangan balik-balik. Lu nggak melayani, lu masuk neraka. Aduh, kayaknya masuk surga itu kayaknya usaha kita deh. Melayani lebih kuat, lebih hebat, lebih rajin, maka kamu pasti masuk surga. No. Ini bicara memerintah bersama Tuhan. Next level terus. Ya, jangan sampai balik lagi. Saudara, waktu saya mandi tadi, persiapan Tuhan ingatkan lagi, saudaraku. Ini jangan bicara tentang balik-balik lagi yang vertikal, horizontal. Sekarang ini, yang hari ini. Gimana? Apakah kau mengasihi aku? Ya. Jadi, saudara, bagi saudara dan saya yang berani mengaku saya sudah lahir baru, saya dipenuhi Roh Kudus, tentu kita tidak dipeti mati lagi dong. Ya, kita nggak nganggur-ngangguran lagi, kita sedang ngurusin orang-orang yang sudah di dalam peti mati. Jangan kita ngomongnya saya sudah penuh Roh Kudus tapi masih suka ngumpet di dalam peti mati. Halo? Jangan suka ngumpet dalam peti mati. Ayo belajar dari Paulus di mana 1 Korintus 15 10-11 kita belajar. 1 Korintus 15 ayat 10 dan 11. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Saudara, kita harus kerja keras, tapi bukan dengan kekuatan kita. Tapi oleh kasih karunia yang dianugerahkan supaya tidak mubazir. Ya, nggak mubazir. Kita akan belajar nanti tempat yang paling mahal, paling berharga itu di mana sebetulnya. Freeport, ya, di Newmont, tambang emas, no, di pekuburan. Karena apa? Banyak talenta-talenta, banyak karunia-karunia yang belum terpakai habis. Ya, mereka keburu dikubur, saudaraku. Jangan sampai kasih karunia Tuhan menjadi mubazir, katanya begitu. Ya, ayo. Bagi saudara yang sungguh mau mengurusi mayat-mayat atau yang diurusi, terserah saudara, keputusan di tangan saudara. Ya,
Saudara, jangan sampai saudara itu ya sudahlah ikut Tuhan selamat, ya silakan. Ya memang itu bukan usaha kita tapi kasih karunia nanti. Tapi saudara seperti 5 gadis bodoh ya, di mana dikatakan dia itu penuh ratap tangis ya. Kenapa saudaraku rugi? Dia katakan kenapa? Gua nggak ngerti ya. Kenapa selama ini ada kertak gigi dia itu kenapa ya? Karena masih ada kerajaan 1000 tahun, saudaraku, memerintah bersama dia, bersama Kristus, ada lagi bumi baru, langit baru, ada Yerusalem baru, saudaraku, itu adalah gambaran daripada pemulihan Taman Eden. Jadi kalau saudara masih mikir, pokoknya gua mati masuk surga, ya terserah saudara. Nggak turun-turun lagi nanti. Nggak ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara. Baik, kita akan lihat, saudaraku, mayat-mayat itu yang kita urusi, itu maksudnya gimana kelihatannya sekarang? Efesus 5:14. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Haleluya, saudara. Coba perhatikan ayat ini. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Ya, ini bicara orang percaya yang tidur rohaninya. Ya, posisinya tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Maksudnya orang ini dalam posisi yang gelap. Dan kalau orang ini dilihat dari jauh, ya kita nggak bisa bedakan orang ini orang mati atau orang hidup, nggak bisa. Orang ini sedang tidur aja atau orang ini mati, kalau dalam posisi kita lihat ada jarak gitu nggak tahu. Nah, saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang percaya yang sudah lahir baru, tapi nggak bisa dibedain. Itu namanya ateis praktis. Ya, orang percaya sebetulnya rohnya sudah dihidupkan sama Tuhan, tapi hidupnya nggak bisa dibedain lagi, saudara. Nah, itu yang nanti kita akan jangkau. Itulah mayat-mayat tulang kering yang sebetulnya korban. Yuk kita mulai ambil bagian, ya, sing-singkan dengan baju dan bersama-sama kita akan ambil bagian. Nah, Matius 24 ayat 46 dikatakan berbahagialah apa, saudara? Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Lagi kerja, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang lagi kerja. Saudara, baru saya dapat WA dari teman di Singapura. Di Singapura di bagian satu kayak gantungan kunci itu, tapi di situ kalau masuk ke mall, masuk dimanapun juga, sudah tertera semua, saudaraku, data-data di, ya kayak bentuknya kunci. Ini baru saya dapat kira-kira setengah jam yang lalu. Saya lihat, wow, ini sudah mulai gambaran-gambaran seperti itu. Ya, jadi nantinya ini akan teknologi seperti ini akan masuk ke Indonesia. Tetapi kita akan lihat bahwa ini semuanya sudah menuju, ya, saudara, menuju kepada kesudahannya di situ. Maka dari itu, ayo, jangan ya santai-santai. Yuk kita sama-sama bekerja. Ia melakukan tugas panggilan kita yang ditetapkan atau yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, oleh Gembala yang baik, Gembala Agung. Saudara, kita mulai masuk sekarang kepada excellent in ministry yang pertama, yaitu keunggulan di dalam pelayanan. Pak, kok Bapak suka pakai excellent sih, Pak? Saya kok kurang setuju. Mungkin ada saudara yang ngomong gitu, segalanya excellent kayak duniawi aja, Pak, gitu ya. Nah, saudara, saya bukan cuman asal, saya bukan iseng, tapi ini saya terinspirasi dari Daniel 6 ayat 2 sampai 4, ya. Daniel 6 ayat 2 sampai 4. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu.
karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara lihat baik-baik, siapa sih Daniel ini? Tawanan. Aduh, tawanan haknya seberapa, saudara? Ya, nggak punya hak lebih besar. Dia sekedar seorang tawanan. Nah, ini berkenanlah Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, 120 wakil raja, ya. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dari 120 dibawai ada 3 pejabat tinggi dan 1 itu Daniel. Ya, di mana tawanan, saudara, ya. Kepada mereka wakil-wakil raja itu harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi ini orang kepercayaan, tapi tawanan, saudara. Ya, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi, ya, melebihi. Dan para wakil raja itu, jadi dia lebih unggul karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Saya minta tolong Ibu Yeti atau Pak Surbakti di ayat 3-nya dalam bahasa Inggrisnya apa sih, Pak? Oke, saya baca ya Pak ya. Ya, silakan. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him, and the king gave An excellent spirit. Yeah. An excellent spirit. Saudara, dia punya roh yang unggul mengunggul. Jadi kalau kita membahas tentang excellent in ministry, tidak berkelebihan, saudaraku, karena apa? Kita, di dalam kita ada roh yang luar biasa, yang melebihi, ya. Kita nggak usah baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita punya roh yang lebih besar ada dalam kita. Ya. Bahkan 1 Korintus 1, 25 dan 27 dikatakan yang bodoh dari Allah, yang tidak dianggap oleh dunia, dianggap ya nggak berarti, itu kita lebih kuat dan lebih berhikmat. Nah, saudaraku, jadi kita potensi untuk kita melayani dengan an excellent spirit seperti itu. Karena itu, kita perlu memiliki keunggulan dalam pelayanan. Jangan biasa-biasa saja, ya. Jangan mau, saudaraku, kita melayani secara mediocre, ya, tanggung-tanggung, enggak. Ayo setiap kita mengerti karena di dalam kita punya atau mengandung an excellent spirit, roh yang unggul, ya. Tetapi saudaraku, ini tidak otomatis. Kalau saudara punya tambang di dalam diri saudara, tidak otomatis tambang itu keluar sendiri, harus digali. Ya, supaya kita bisa memanfaatkan, sungguh-sungguh harus digali. Nah, ini sebabnya, ya, di dalam diri kita sudah memiliki buah roh. Jadi buah roh itu bukan kita mengusahakan, guru besar rohnya. Di dalam kita sudah memiliki buah roh itu adalah kasih. Fruit 1. Nah, kasih itu sukacita, kasih itu damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan hati, dan sebagainya, penguasaan diri. Itu sudah ada. Ya, harus kita gali, kita keluarkan, kita percayai, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam excellent in ministry, pertama-tama, ya, bagian kita harus kita menetapkan tentang nilai-nilai dasar yang harus kita pegang. Jadi untuk pelayanan itu nilai-nilai dasar itu harus mulai tempat kita berpijak. Kenapa, saudaraku? Sebab di dalam pelayanan ini nggak gampang. Karena apa? Nanti saudara ketemu tawaran-tawaran, ya. Ada juga yang nantinya tantangan-tantangan atau kesempatan-kesempatan. Hati-hati orang-orang yang oportunis. Ya, lu di sini aja begini, wah, hati-hati.
Ya, kita akan menghadapi seperti itu. Makanya nilai-nilai dasar seperti ini kita harus tetapkan dari awal. Itu yang seringkali orang katakan tentang karakter. Pelayan Tuhan ini punya karakter. Dan pelayanan karakter ini nggak diberikan Tuhan, saudaraku. Jangan salah. Karakter ini perlu dibentuk lewat apa? Ya, ketekunan, lewat tantangan, baru nyata. Saudara, kalau saudara tidak dari awal, saudara menetapkan lebih dulu nilai-nilai dasar bagi karakter saudara untuk tepat berpijak, pada waktu engkau menghadapi kenyataan di dalam pengembalaan, pelayanan, apapun juga, seringkali kita itu akan gagal, saudara. Ya, nah, saudara, saya kasih contoh ya supaya pengeterapannya mengerti. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, mulai dipercayakan segala macam, mulai ada ya yang namanya Tante Potifar. Nah, Tante Potifar ini, saudaraku, mulai memuji-muji, mulai menggoda, menawarkan sesuatu yang baik-baik dan sebagainya. Nah, apakah Yusuf menaruh nilai yang lebih tinggi integritasnya dibanding menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu keinginannya? Ya, di situ baru nyata, saudaraku, dia punya karakter yang bagaimana. Dan karakter itu harus ada nilai-nilai dasarnya. Dan kalau saudaraku dia berhasil melewati itu untuk menolak dagingnya, maka ada promosi yang luar biasa buat Yusuf. Hati-hati. Nah, kita lihat Roma 6:12. Makanya dikatakan di sini penting, saudara. Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini bicara bukan dosa dalam arti kata kita masih berdosa. Dosa kita kan sudah ditanggung Tuhan dan Tuhan sudah mengampuni. Tapi ini bicara sifat-sifat yang kadang-kadang, saudara, membuat kita balik-balik lagi. Gitu. Ya, jadi laptop itu harus dibersihkan dulu, reinstall yang baru. Nah, itu seringkali yang membuat kita pingin lagi, kembali lagi. Jangan turuti keinginannya lagi. Ini penting, saudara. Ya, ini yang membawa Yusuf akhirnya naik dalam promosi yang luar biasa. Dan promosi itu, saudaraku, berasal dari Tuhan. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Jadi kalau saudara dianggap saudara sudah mumpuni, bisa bertanggung jawab, sudah dewasa, maka jangan takut, saudara. Orang boleh menghalangi saudara untuk naik promosi, tapi Tuhan yang pegang peranan di situ. Ya, orang nggak bisa menghalangi. Kalau sudah buka Tuhan, buka jalan, jangan takut. Ya, jangan ngejar promosi dengan kekuatanmu, sebab bukan dari timur atau barat, bukan dari padang gurun datangnya promosi itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Kita sudah belajar tadi kan, yang kemarin. Jadi kalau yang nggak layak, seperti gembala-gembala yang jahat, yang diturunin, saudaraku, diganti namanya. Ya, tetapi saudara, kalau engkau tekun, bisa dipercaya, yakinlah, engkau akan masuk ke dalam promosi yang Tuhan sendiri buat itu. Dan itu nggak akan bisa digoyahkan oleh siapapun juga. Nah, pentingnya nilai dasar, yaitu karakter ini kita pegang. Ya, coba saudara lihat Raja Saul sekarang. Ya, Raja Saul itu, wah, mestinya dia dipakai Tuhan luar biasa ya untuk menggembalakan Israel. Tapi karena apa, saudara? Dia nyerah kepada nafsu keinginannya, ya, takut kepada rakyat,
maka segala sesuatu ya udahlah dikabulin aja permintaan rakyat lah. Jadi hidupnya itu diombang-ambingkan, tergantung yang mana yang mayoritas, jangan-jangan ntar gua nggak disenangi rakyat dan sebagainya, ya kabulin aja gitu. Coba lihat ayatnya 1 Samuel 15 mulai 22 sampai 24. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ini yang namanya kompromi. Saudara hati-hati. Kompromi. Ya, dosa kompromi. Aduh, udahlah. Jangan, saudara. Ya, percaya saya. Kisah 5:29. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, pegang ini. Kita Amen. harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara, kadang-kadang kita dalam posisi yang sulit. Ya, banyak orang begini dan sebagainya, kita akan kehilangan posisi di situ. Tapi saudara, waktu itu harus ditantang. Mana yang harus kau pilih? Ya, seringkali kita ini melihat pendapat orang lain yang masuk akal dan sebagainya, kita jadi ragu-ragu, saudara. Tetapi kalau kita terus mendengar daripada orang-orang yang seperti itu, kita diombang-ambingkan terus. Ya, hati-hati, saudara. Selektif teman-teman yang mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Makanya saudara perlu bergaul akrab dengan firman Tuhan, harus minta hikmat Tuhan. Disitulah engkau akan tahu, saudaraku. Ya, pergaulan-pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik, artinya di situ communication, evil communication, merusakkan apa? Perilaku yang baik. Ya, jangan sampai akhirnya kita kehilangan posisi di dalam kingdom, ya, di dalam kerajaannya, dalam misi Kristus. Nah, saudara, sekali lagi, nilai-nilai dasar yang kita pegang di sini, ya, itu akan meningkatkan pengaruh kita di dalam kingdom of God maksudnya. Ya. Saudara, ini akan menentukan nilai-nilai dasar ini mana yang saudara letakkan lebih di atas, ya. Nilai-nilai ini akan menentukan bagaimana nanti kita bertindak. Bagaimana saudara akan memperlakukan orang lain. Nah, jelas ini akan mempengaruhi potensi pelayanan kita. Pegang sungguh-sungguh, ya. Setiap saudara dan saya itu punya panggilan pribadi masing-masing. Ya, saudara yang merasa bahwa saya di sekuler, Pak, saya pebisnis. Silakan, nggak apa-apa. Saya udah bahas di Efesus pasal 6 ya, bahwa saudara layak menyandang seorang hamba Kristus. Engkau melayani sekalipun engkau di sekuler. Jelas ayatnya, bond servant, ya. Jadi bukan hanya di gereja, mungkin ada yang di 5 jawatan. It's okay, itu baik semuanya. Tapi jangan dibatasi, saudaraku, ya. Tapi kita perlu waspadai, ya. Ketika kita mengejar panggilan pribadi kita, ketika kita menjalani panggilan kita, jangan sampai sikap kita, tindakan kita justru semakin menjauhi panggilan tertinggi dalam hidup kita. Saya ulangi, saudara. Jangan sampai dalam kau mengejar menjalani panggilan
pribadi Anda dan saya, jangan sampai justru sikap atau tindakan kita itu semakin menjauhi dari panggilan tertinggi dalam hidup kita. Apa itu panggilan tertinggi? Mari kita baca Roma 8, 28, 29. Ini panggilan tertinggi kita. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan baik-baik. Terlalu sering kita gunakan Roma 8 ayat 28 ini. Titik sampai di situ. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saya mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya. Stop. Hati-hati. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa rencananya Tuhan? Nah, saudara gandeng dengan ayat 29 dong. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Supaya Yesus anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi panggilan tertinggi kita itu adalah semakin serupa dengan Yesus. Saudara, dimanapun, apapun yang saudara lakukan, panggilan tertinggi saudara, ketika orang melihat saudara, orang melihat Yesus. Seperti Yesus katakan, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Nah, jangan sampai saudara salah sekali lagi, ya. Orang berpikir kita berusaha untuk buah roh, menghasilkan buah roh, seakan-akan buah roh itu kita persembahkan kepada Bapa. Buah roh itu untuk kita nikmati sendiri. No. Buah roh itu untuk dinikmati orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ketemu sama kita. Jadi Tuhan nggak nuntut kita, mana buah rohmu? Enggak. R-nya besar, bukan orisinal manusia, kita nggak mampu. Ya, supaya kita sungguh-sungguh menghidupi buah roh itu, kita sadar bahwa buah roh sudah dalam kita, sifat-sifat Tuhan dalam kita, bagaimana kita keluarkan itu orang menikmati. Dan itulah kita menampilkan rupa Kristus. Jangan sampai pengurapan dan karakter kita ini campur aduk dan sekaligus kita pikir untuk kepentinganku, untuk bangga aku hebat. Selalu karunia itu untuk kepentingan bersama, saudaraku, untuk orang lain. Ya, karunia pengurapan kekuasaan itu bukan untuk kemuliaan kita. Sekali lagi, jangan sampai yang kedengarannya bagus seperti itu akhirnya menjadi keinginan yang berpusat kepada diri kita sendiri. I, me, and myself. Balik lagi daging, selfish. Saudaraku, banyak orang melayani luar biasa akhirnya balik-balik ke daging. Ya, seringkali saya ajak orang melayani ke Balikpapan, kemana dulu ya, ke daerah Ruteng, kemana. Gue nggak mau tidur di hotel itu, kotor. Hotelnya ini, di Manado juga begitu ya. Di Boulevard ada hotelnya, tuh gue paling dikit di itu loh, yang gede itu, sesak enak. Lu datang ke sini bawa tubuhmu untuk dilayani orang. Seringkali orang nggak sadar mau melayani, tetapi di tempat dia melayani diri sendiri dan minta dilayani. Saudara, saya mendengar sungguh dari beberapa orang-orang yang saya kunjungi di situ, Pak, nama-nama hamba Tuhan yang besar itu masa dijemput sama L300 nggak mau, saudara, pulang. Saya nggak mau dijemput dengan L300, menghina saya. Terus dia waktu khotbah, saudaraku, itu diutarakan lagi dalam khotbahnya. Aduh, gila banget. Aduh. Ya, ditaruh di hotel ini rasanya kurang terhormat dan sebagainya. Nah, inilah saudaraku,
Yuk introspeksi, apakah ini untuk keuntungan pribadi? Ya, saudara, sekali lagi, jangan sampai kalau saudara kurang diperhatikan, saudara kurang dilayani dengan baik, disambut dengan baik, akhirnya sikap saudara berubah. Ya, katakan bad mood saya hari ini, kenapa ya saya nggak diperlakukan baik. Bahkan ada hamba Tuhan yang waktu itu mobilnya pas mogok di daerah, saya pernah layani saudaraku, akhirnya hamba Tuhannya jemput pakai motor, saudara. Marah-marah saudaraku. Lu siapa jemput gua pakai motor? Waduh, ya udahlah. Ya, hamba Tuhan yang besar-besar, saya dengar itu. Ya sudahlah saudaraku, ya nggak apa-apa. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Akhirnya kedengarannya bagus, tapi semuanya berpusat pada diri sendiri. Yuk kita baca Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Itulah saudara, motivasinya nggak benar. Kelihatannya berdoa, tapi semua untuk memuaskan hawa nafsu. Makanya dalam hari-hari Minggu ke depan, kita belajar tentang pembentukan pelayan Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus melayani excellent spirit itu, ya, pelayanan yang unggul seperti itu, supaya sungguh-sungguh hidup kita itu berkenan. Ya, saya pernah membawakan satu khotbah, ya, mungkin di Kingdom ini bedanya engkau dikasihi dan beda dengan berkenan. Makanya inilah anak yang kukasihinya, kepadanya aku berkenan. Saudara, sejelek-jeleknya anak, senakal-nakalnya anak, saudara, ya, dia sampai ngambil warisan, papanya belum mati, ya, dibawa, digondol warisannya itu, dan sangat nggak sopan, saya percaya, saudaraku. Tapi waktu dia balik, walaupun motivasinya kampung tengah, dia lapar, tapi dipulihkan kembali oleh bapaknya. Sekali anak, dia tetap anak, saudaraku. Dan mulai dikasih cincin, ya, kasut, jubah dibalikin, artinya dipulihkan. Ya, itu bedanya orang yang dikasihi sama berkenan. Ya, sejelek-jeleknya, senakal-nakalnya anak kita pasti tetap dikasihi. Tapi apakah dia berkenan? Nanti dulu. Makanya Yesus dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, jelas ya? Oke, jadi sekali lagi jangan sampai kita menyalahgunakan karunia atau pengurapan kekuasaan itu untuk kepentingan kemuliaan kita sendiri. Hati-hati. Ya, dan jangan sampai saudaraku engkau menjadi pelayan Tuhan dan engkau merasa dipakai di mana-mana, engkau sudah nggak bisa lagi ditegur, dinasehati, entah itu dengan mentor saudara, ya, entah itu dengan teman sepelayanan saudara ketika engkau salah dan engkau tidak bisa menerima dengan lapang dada. Hati-hati, saudara. Saya siap dikoreksi, saya siap ditegur, saudara. Ya, kita saling untuk menasihati. Kalau tidak, saudaraku, semakin tinggi posisi kita, semakin sungkan orang mau nasihati. Ya, kalau saudara jemaatnya sudah 250.000, saudaraku, kita mau ketemu, Pak, sorry ya, saya mau kasih tahu, kasih saran tuh Bapak. Lu siapa? Contohnya Salomo, saudaraku, orang-orang yang datang konseling sama dia, ratu, ya, dari daerah Sheba, yang raja-raja datang konseling sama dia, saudaraku, apakah telinganya jadi budak dia? Ya, karena telinganya jadi budak, udah nggak bisa terima masukan lagi, ya akhirnya apa? Nyungsep dia. Hati-hati, saudara. Ya, kita harus siap sedia terima nasihat. Ya, kalau nasihat itu benar, kita harus terima. Kalau enggak, kita justru bersyukur, terima kasih Tuhan, aku enggak seperti itu. Ya sudah, selesai. Ya, kita punya hati yang luas, lapang dada seperti itu, karena tanpa engkau dinasihati, engkau akan nyungsep, saudara. Mari kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 14. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Nah, kita tetap perlu penasehat.
Ya, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Hati-hati, ya, siapapun kita, perlu telinga kita tetap terbuka, saudaraku, siapapun juga. Nah, aman, dia mau percaya kepada pembantu kecil, ya, akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, hati kita harus tetap seperti itu, yang terbesar harus menjadi terkecil, menjadi pelayan, menjadi hamba, ya, pelayan yang berhati hamba. Nah, saudara, sekali lagi, tujuan utama bagi hidup kita adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jangan sampai dalam mengejar panggilan pribadi, kita nggak punya lagi waktu buat orang lain, ya. Hati-hati ya, jangan sampai mendorong orang lain ke samping. Gua mau ke sana, lu jangan ganggu gua, pokoknya jangan ganggu. Dorong atau menginjak mereka atau menggunakan orang-orang untuk mencapai tujuan kita, ya. Hati-hati, saudaraku. Justru kalau saudara lakukan seperti ini dengan menyodok orang lain, lu nggak tahu gue siapa ya, status gue, lu siapa? Terus dia mulai nyerobot ya parkirnya orang, mau parkir yang paling deket ya, antrian di mall ya, dan sebagainya, saudara, supaya kita nggak jalan jauh-jauh. Saudara katakan, puji Tuhan saya dapat tempat yang terdekat dan sebagainya. Waduh, sudah kebalik-balik sudah selama ini. Saudara, saya dulu pernah terlibat di dalam satu denominasi yang cukup besar. Kita dilatih equip namanya, itu dari John Maxwell ya. Kita dilatih selama berapa bulan gitu ya. Equip namanya program itu. Dan salah satu pembicara waktu itu sempat bicara, saudara. Saudara, saya mau tanya jujur dengan para pengerja, para pendeta, para gembala, para penatua di tempat ini. Saudara, apakah parkir kita paling dekat dengan gereja atau kita paling jauh? Waduh. Semuanya tunduk termasuk pemimpinnya, saudara. Ya, saya ikut dalam program ikut karena diwajibkan itu di Spot Mall ya di Kelapa Gading. Langsung tunduk, saudaraku, karena apa? Para pengerjanya, saudaraku, itu parkirnya paling dekat dengan pintu ya selama ini, dan itu pun saudaraku tahu dia nggak boleh pegang tasnya, saudaraku ya, tasnya dibawain, semua dibawain, mobil dibukain, aduh ya, sampai saya ngeri lihat seperti itu, saudara. Mau masuk AC-nya udah dinyalain, handphonenya dibawain semuanya. Ya ampun, kok beda banget, saudara. Ketika engkau lakukan seperti itu, justru engkau kehilangan tujuan utama Anda. Ya, apakah menurut Anda itu cara yang terbaik untuk mempengaruhi orang-orang bagi kingdom? Apakah dengan cara saudara menyerobot orang, pokoknya minta didahulukan, ya, saudara mempengaruhi mereka bagi kingdom? Sorry, saudara. Ya, sorry, hidup kita bukan jadi berkat, tapi kita diberkati oleh orang lain. Padahal, saudaraku, Yesus sedang bersyafaat terus di sorga bagi kita, agar kita dapat memanifestasikan dirinya bagi orang-orang yang kita temui, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekali lagi, saudara, seringkali kita mengejar panggilan pribadi kita itu dan mengira pelayanan itu seolah jauh di sana pelayanan itu. Padahal pelayanan itu di depan kita. Orang-orang yang Tuhan kirim di depan kita, itulah yang Tuhan taruh. Itulah Tuhan ada di sana. Ya, saudara, jangan mikir yang jauh di sana, terus nyingkir-nyingkirkan orang di situ, dan sebagainya. Kalau saudara baca ya tentang yang Yesus menyembuhkan anak Yairus, ya, kepala rumah ibadat, di mana dia katakan, tolong Yesus, anakku hampir mati. Yesus katakan, oke, kita ke rumah. Nggak taunya apa. Sudah cepat-cepat seperti itu, masih diganggu, ada perempuan pendarahan lagi. Ya,
pakai itu pegang jubah Yesus dan sebagainya. Yesus masih komunikasi lagi. Kalau jadi papanya, aduh, gregetan gue. Orang ini nggak tahu diri, wanita pegang-pegang dan sebagainya. Lu nggak nguntungin, lu punya duit nggak dan sebagainya. Itu kepala rumah ibadat. Yesus melayani yang di depan dia. Ya, nah saudaraku, akhirnya apa? Yesus melayani, tanya jawab dengan wanita itu dan sebagainya. Akhirnya rupanya orang-orang dari rumah ibadah datang, Tuhan, 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 anak Tuhan sudah mati, terlambat Tuhan. Ya. Saudara bayang, mungkin kalau kita kan berang, saudara. Gara-gara lu, mungkin kita dongkol dengan Yesus juga. Tetapi saudara tahu, Yesus tetap tenang melayani orang yang di depan dia, dan di situ akhirnya setelah selesai Yesus berjalan mendatangi anak yang sudah mati itu, dan orang-orang ngetawain Yesus. Tapi singkat cerita, anak itu dibangkitkan, saudara. Ya, anak itu dihidupkan kembali. Saudara, mungkin ada orang-orang yang di depan saudara yang membutuhkan pelayanan saudara. Ya, sekali lagi, mungkin saat itu mereka sangat-sangat dalam keadaan yang sulit. Apakah saudara lewati saja? Ya, seperti orang-orang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang baik hati, saudara. Ya, ada imam lewat, aduh, gua nggak mau cari perkara deh. Ada Lewi jalan, nyingkir aja lewat samping, saudaraku. Ya, tapi dikatakan orang Samaria yang baik hati, justru dia nolong orang yang dikebukin sama perampok, ya, disamun seperti itu. Nah, itulah pelayanan itu di depan saudara. Supaya orang di depan saudara yang ketemu dengan saudara itu justru di situ bisa melihat Yesus dalam diri saudara. Ya, jangan terlalu kita lihat, oh harus di sono, ya, gua sudah dijadwal, di jauh. Saudara ingat baik-baik, ya, jangan sampai kita justru kita mau lakukan seperti itu dan kita anggap itu pelayanan. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan Yerusalem terlebih dulu, ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi nggak usah dibaca, ya. Kita seringkali menginginkan pelayanan seolah itu selalu ada di jauh di sana, padahal ada di sini, sehingga kita mengejar tujuan ke sono sambil menginjak orang, ya, sambil kita mendorong orang ke samping. Jangan sampai terjadi, saudaraku. Ya, ingat ada dua nasihat, yaitu Yairus di Markus 5 sama di Lukas 10 30-37, nggak usah dibaca, orang Samaria yang baik hati. Jangan sampai kita, gua kan Lewi, gua kan punya tanggung jawab, gua kan imam dan sebagainya, ntar berantakan. Enggak, saudaraku, percayalah. Ya, kalau orang Semarang ngomong jangan kemrungsung. Orang Semarang katakan, ya sudahlah, percaya, hidup dalam roh. Disitulah, saudara, Yesus dahsyat di sini, bukan selalu di sono, saudara. Ya, inilah nilai-nilai dasar yang akan menolong saudara memelihara tujuan itu yang terpenting. Jadi tetapkan nilai-nilai dasar, ya, Anda selalu dapat memanifestasikan rupa Yesus, sehingga orang yang berjumpa dengan saudara, orang itu merasa lebih baik dari sebelum ketemu saudara. Saya ulangi, saudara. Apakah saudara itu membuat orang lain dengan kehadiran saudara itu making life better, membuat orang lain, untung saya ketemu sama Bu Oli. Untung saya ketemu dengan Bu Hana atau siapapun, Pak Irwan. Artinya apa? Apakah orang itu merasa sungguh-sungguh hidup saudara berdampak buat saudara, atau ya ampun datang lagi. Aduh, terima kasih saya bisa jumpa dengan Pak Surbakti. Aduh, saya diberkati sungguh-sungguh lewat kehidupan Pak Surbakti. Pak, terima kasih, Pak. Itu cukup, saudaraku. Nah, kalau sudah terima kasih, jangan lama-lama ngomongnya puji Tuhan, Pak. Nanti pakai helm udah nggak cukup lagi, gitu. Makanya Yesus, ya, seringkali naik ke atas bukit berdoa. Karena apa? Setelah dia buat mujizat, dia ngomong sama orang, lu jangan ngomong-ngomong ya.
Lu jangan ngomong-ngomong. Nggak ada orang yang kebal pujian, saudaraku. Orang dipuji, lama-lama keliengan, pakai helmnya udah nggak cukup, saudara. Ya, biarlah hidup kita menjadi berkat, memberkati orang, bukan diberkati orang terus, saudara. Ingat baik-baik, ya. Kapanpun kita pergi, setiap pertemuan yang kita hadiri, biarlah itu kita menjadi berkat. Jadi making life better, ya. Selalu orang merasa diberkati. Jadi jangan sampai Pak Irwan datang di rumah saudara, diintip saudaraku. Ya Pak Irwan, ngomong nggak ada. Paling mau ngutang. Anjingnya yang keluar, doginya keluar. Kuk. Ya akhirnya Pak Irwan nggak pergi-pergi, akhirnya ngomong pembantunya ngomong, nggak ada Pak, pergi orangnya, katanya. Katanya pembantunya lugu. Ya polos. Katanya suruh ngomong nggak ada Pak. Wah, ya. Jadi sorry Pak Irwan, saya percaya Pak Irwan nggak pernah tersinggung gitu ya. Ya kita sama-sama. Sudah jelas. Jadi maksudnya begini saudara. Ya, saudara ketemu sama orang ini ngomong sama saudara, puji Tuhan Pak Irwan datang atau ya ampun itu aja. Ya, puji Tuhan Bu Oli datang, puji Tuhan Pak Rudi datang atau ya ampun datang lagi orang. Nah itulah hidup kita berdampak. Itu yang dikatakan 2 Korintus 2, 14-17. Silakan Bu baca. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Haleluya. Bau harum atau bau busuk, saudara? Nah, ya. Kemana-mana biarlah kita membawa bau harum, kata Mazmur 65, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara, ya. Kalau saudara baca, nggak usah kita baca, 2 Korintus 9, 8-14, kehadiran kita itu dirindukan orang-orang. Orang-orang merindukan kapan? Ya, kapan Bu Yeti datangnya, kapan lagi? Dirindukan ya, saudara, bukan dilupakan. Ya, mereka sangat diberkati. Bahkan saya mau sitir satu ayat, saudara. Roma 8:19. Roma 8:19, satu ayat ini luar biasa. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Wah, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Saudara termasuk siapa? Kucing, anjing saudara? Yes, betul? Nah, bayangin, sangat dirindukan mana sih saat anak-anak Allah dinyatakan, aduh kenapa sih juragan gua, bos gua ketika gua nggak salah mungkin dia ceknya hilang atau gimana, ceknya blong, nggak dibayar orang, tahu-tahu gua di depan pintu ditendang. Kaing. Aduh, mana sih ada tukang parkir yang anak Allah itu dirindukan, saudaraku, yang benar-benar jaga mobilku. Tahu-tahu mobilku spionnya hilang dan sebagainya. Dia pokoknya udah dapat duit. Mana sih ada guru-guru yang benar anak Allah dirindukan? Mana sih ada hakim-hakim anak Allah ya yang benar-benar membela kebenaran? Mana sih ada jaksa? Mana ada apoteker? Mana ada dokter yang seperti itu, yang dia hamba Tuhan tapi aduh ampun. Nah, dirindukan semua makhluk, saudaraku. Semua makhluk merindukan, saudaraku. Ya, mulai dari tukang gojek, yang anak Allah, tukang yang sayur dan sebagainya, dirindukan, saudara saya. Nah, itulah saudaraku yang dimaksudkan kita harus memiliki nilai-nilai, menetapkan nilai-nilai lebih dulu, dan itulah karakter-karakter yang perlu kita pertahankan. Supaya dimanapun kita berada, saya percaya saudaraku,
Nama Tuhan dipermuliakan, orang bisa melihat dalam hidup kita ada Kristus yang hidup. Haleluya. Sampai situ dulu saya kembalikan kepada Pak Irwan sebagai moderator.